Saya akan mulai pembahasan ini dengan membahas orang munafik ya. Dan beberapa, tolong diulang lagi pertanyaan yang menjadi perdebatan antara Ustadz Muhid dan Ustadz Heri tadi apa pertanyaan? Baik. Tokoh munafik siapa saja? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada lagi Mu'attib bin Qushair. Mu'attib bin Qushair. Ya, Mu'attib. Qushair. Qushair. Jadi begini, berulang kali kita katakan bahwa teman-teman ini harus belajar sejarah. Harus ngerti sejarah mengapa hukum itu ada istimbat. Ada metode penggalian hukumnya, thariqatul istimbat. Nanti dari thariqatul istimbat ini metodenya, mungkin ini sudah belajar kepada Ustadz Hasani. Nah, kalau generasi yang dulu, apakah Heri pernah ingat belajar risalah saya? Pernah ya? Mungkin sedikit banyak ada, tapi dugaan saya mungkin beliau lupa karena ulama banyak tugasnya. Dilalatul alfaz ala ma'aniha itu pertama, kemudian yang kedua thariqatu manhajil istidlal. Bagaimana istidlal ini terbentuk atau pengambilan hukum ini? Istimbat ini maknanya menggali sampai keluar sumber. Istimbat hukum. Oke, kita mulai dari ini dulu. Nah, tadi Farid membaca surat Baqarah. Kalau kita teliti, surat Baqarah dan surat An-Nur ini sama-sama surat Madaniyah. Madaniyah ini nuansa muamalatnya lebih kental. Jadi kalau surat-surat Madaniyah ini muamalat, social system. Surat muamalat ini social system. Tata cara pergaulan kita, pergaulan sosial. Jual beli, bermasyarakat, kemudian dan seterusnya ya, jual beli, gadai rohn, kemudian syirkah, profit sharing ya, mudharabah, bagi hasil, itu pergaulan sosial semua muamalah. Bahkan masuk di dalamnya munakahat, pernikahan dan seterusnya. Apa yang dilakukan Nabi ketika mula-mula beliau datang ke Madinah? Ada yang masih ingat? Beliau kumpulkan orang-orang di sini saja. Apa yang dilakukan Nabi ketika beliau datang ke Madinah? Beliau kumpulkan para tokoh, ada yang katakan 3 kali, ada yang katakan 4 kali. Yakni what has been done by Prophet Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi ketika datang ke Madinah? Beliau melakukan Mitsaqul Madinah. Nama lainnya adalah Al-Wa'dul Madinah. Nama lainnya adalah Wasaiq, bukan wasiqah lagi. Wasiqah, ada yang katakan wasaiq karena beberapa kali. Wasaiqul Madinah. Ini semua bermakna Madinah charter. Charter ini bukan antar mobil, itu bukan. Charter ini perjanjian. Atau yang lazim kita sebut sebagai piagam Madinah, piagam Jakarta cikal bakal lahirnya Pancasila, atau piagam Madinah. Bahasa Indonesia piagam Madinah. Mula-mula ini dulu. Piagam Madinah bunyinya begini. Ini teman-teman bisa membaca di Sirah Nabawi. Apakah Ibnu Hisam Al-Ansori, apakah Ibnu Ishaq, apakah Ibnu Al-Mu'afiri, apakah Al-Mubarakfuri, banyak sekali. Sirah Nabawi ini 70 lebih bukunya. Jadi supaya teman-teman ngerti kronologinya atau historiografinya, Anda harus dengan baik ya, punya wawasan sejarah yang baik. Ketika datang ke Madinah, yang dilakukan Nabi Mitsaqul Madinah atau Al-Wa'dul Madinah atau Wasiqatul Madinah atau Wasaiq karena bentuk jamak. Is ya. Starting tomorrow, mulai besok sampai ngajinya duduk di depan ya. Is ya. Oke? Is. Please sit down in front of me. Duduk di depan saya agar pendengarannya baik.
Piagam Madinah bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Haza kitabu Muhammad an-Nabi. Ini kitabu Muhammad. Ini kitab atau perjanjian atau MOU antara Nabi Muhammad ya, dengan orang Yahudi, Nasrani, Madinah. Redaksinya begini, ada 16 kesepakatan di situ. Dan pertemuan itu beberapa kali. Ada yang katakan 3, 4 ya. Pertama 6 orang, lalu 50 tokoh, lalu terus tambah banyak. Bunyinya begini, Al-Muslimuna min Quraisy, Muslim yang datang dari Quraisy berarti siapa mereka? Oke, lama berpikir, Muhajirin. Wal Muslimuna min Yathrib berarti Ansor. Wal Yahud, wan Nasoro, was Sobiin. Sobiin penyembah bintang atau mereka yang meyakini panteisme. Apa panteisme ini? Tuhan itu banyak. Sobiin atau penyembah bintang. Kemudian waman tabi'ahum, dan siapapun yang sepakat dengan mereka, mengikuti mereka. Walahiqobihim, dan sepakat dengan mereka. Wajahada ma'hum, dan berjuang dengan mereka. Islam, Yahudi, Nasrani, Sobiin. Innahum ummatun wahidatun. Sesungguhnya mereka ummatun wahidatun. Bineka tunggal ika. Usbatun minkum. Ini satu umat. Saya ulangi, redaksinya begini. Al-Muslimun min Quraisy, wal Muslimun Yathrib, wal Yahud, wan Nasara, Sabiin. Itu semua wa man tabi'ahum, siapapun yang mengikuti mereka. Walahiqa bihim, dan sepakat dengan mereka. Wajahada ma'hum, dan berjuang dengan mereka. Innahum ummatun wahidah. Itu satu umat. Itu satu kesatuan ya. Dan satu kesatuan dari masyarakat atau dari umat ini, ada masyarakat, ada suku dan lain-lain. Bahagian terkecilnya adalah keluarga. Jadi kalau kaki saya sakit, seluruh tubuh sakit. Kemarin menyinggung bisa harati wal huma, yang gitu kan? Nih, you have read, oke. Demikianlah satu bahagian kebahagiaan yang lain. Singkatnya begini. Nanti di wasiqatul Madinah atau wasaik, karena beberapa kali ada orang yang tidak setuju, tetapi di antara mereka yang tidak setuju itu tidak mau terang-terangan. Nah, kenapa? Mereka nunggu nanti pasti terjadi perang ini, kata mereka. Antara siapa dengan siapa? Jawab. Jawab. Oke, sulit menjawab. Antara Quraisy Mekah dengan Ansor Madinah. Pasti terjadi perang. Nah, Yahudi nunggu siapa yang kalah. Tujuannya apa? Untuk mengamankan harta saya. Saya akan berpihak ke yang menang, atau politisi kudu loncat ini. Kata Yahudi yang dipimpin oleh ini tadi, ini belum bisa ini siapa yang menang, saya berpihak ke mereka. Nah, makanya ada yang salah baca tadi ya, munafik itu kan nafaqah maknanya kan lorong atau gorong-gorong atau jalur atau apa namanya terowongan. Nafaqah itu ada di tengah. Ini kan saluran ada di tengah. Manakala ke kanan itu lebih baik, dia ambil ke kanan. Kalau ke kiri lebih baik, dia akan ke kiri. Nah, orang yang mengambil dua tadi itu berdiri di antara dua kaki tadi, yusron 3 kaki, akan ada kaki tengah namanya kaki penyangga. Ini disebut munafik. Nah, mari kita baca jadi begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna, surat Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ada mereka di antara mereka yang mayyaqulu amanna, mengaku atau mendaku dirinya beriman. Wa ma hum bimumin. Jadi orang munafik tidak beriman. Jangan katakan beriman, mereka tidak beriman. Nah, buktinya apa? Nabi meninggal, dia tidak beriman. Di mulut saja. Mayyaqulu amanna. Mereka mengatakan beriman padahal wa ma hum bimumin. Yukhadi'unallaha. Tujuan yang asli mereka memerdaya Tuhan. Walladzina amanu, ya kan? Orang yang imannya tipis loh ingin diperdaya, ya kan? Berarti mereka bukan beriman. Wa ma yakhda'unan, padahal mereka tidak memerdaya atau menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Nah, lalu Farid langsung memotong fi qulubihim maradun. Ciri-ciri mereka kalau sholat apa? Ini ciri-ciri kita. Wa idza qamu ila sholati, kalau mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala yuraunan nas. Mereka kusala, malas. Dan yuraunan nas, mereka riak saja. Nah, tapi di sesama orang munafik nggak ada persatuan. Mereka tercerai-berai. Ayatnya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka bersatu? Tidak, qulubuhum syatta, hati mereka bercabang-cabang. Cari sendiri ya ayat itu.
tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Oke, wala ma'adzabun alim maka yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu, jangan berbuat kerusakan. Qalu innama nahnu. Enggak, kami enggak berbuat kerusakan. Kami yang perbaiki bumi. Itu klaim mereka. Kami yang sepakati piagam Madinah. Padahal mereka berbuat kerusakan, mencederai dan lain-lain. Ala innahum mufsidun la yasurun. Mereka lah yang mufsid. Wa idza qila lahum aminu kama amannas qalu anu'minu kama amanasfa. Weh, yang beriman itu orang-orang bodoh, ya kan? Berarti mereka tidak beriman, makanya fidarkil asfali minan nar. Dia di neraka paling bawah. Kalau punya iman, di dadanya adalah ilaha illallah, tidak akan masuk neraka. Kalau masuk neraka dicuci. Ini fidarki paling bawah, tidak akan keluar di sana dia. Ala innahum musfaha. Mereka lah orang-orang yang dungu, yang imbesil, imbesil. Gimana ya? Oke, perlu disclaimer dulu pokoknya mana. Jadi setiap ngomong ada disclaimer. Nah ini dia, wa idza laqul ladzina amanu. Kalau ketemu orang yang iman-iman tipis, qalu amanna. Saya macam kamu juga. Tapi wa idza khalu ila syayatinihim, kalau kembali ke kelompok mereka, syayatin apa setan? Dari kata syato artinya jauh. Mereka jauh dari Tuhan. Qalu innama nahnu mustahziun. Pak, kami memperdaya saja. Saya ngapusi katanya. Ala innahum humul saha. Allah yastahzi'u bihim. Allah yang memerdaya, Allah yang menipu mereka. Fituyanihim ibayamudduhum. Allah terus memperjauh mereka dalam kesesatan mereka, ya mahun ya. Mereka itu ulaikal ladzina starawud dolalah. Ini watak munafik ya. Petunjuk digadaikan untuk membeli kesesatan. Berarti tidak beriman mereka. Sama robihat tijaratuhum, iman mereka tanda kutip seolah-olah iman yang transaksional tadi itu tidak ada untung sama sekali. Wa makanu muhtadin, mereka tidak dapat petunjuk. Perumpamaan mereka kama salil ladzi stauqada nar, seperti orang yang menyalakan api. Alamma mahaulahu, ketika terang di sekelilingnya, justru zahaballahu binurihim, Allah mengangkat cahaya mereka wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Nah, nanti dalam tafsir saya tipis-tipis ini kritik untuk kemajuan Eropa, industrialisasi. Masaluhum, perumpamaan mereka alladzi stauqada nar, menyalakan api industri abad 18 berarti. Falamma adha'at mahaulahu, ketika api industri menerangi sekelilingnya di Eropa, Allah mengangkat spiritualitas mereka. Zahaballahu binurihim. Nar dan nur satu ayat ini. Atarakahum fi dzulumatin, Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan la yubsirun. Mereka tidak ada lagi ainul basira. Tidak ada lagi mata. Summum bukmun umyun wa hum la yarjiun. Berarti munafik ini tidak beriman mereka. Jangan kata, ini loh kalau ketemu beriman saja. Ini dia. Mari buka Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu aman. Saya iman macam kalian. Tapi ngaku-ngaku. Wa idza khalau, kalau mereka berpaling ke setan-setan mereka, syato maknanya jauh. Syaiton sungguh-sungguh jauh. Mereka justru bilang begini, innama ma'akum. Saya bersama kalian. Berarti kan main dua kaki tadi itu. Innama nahnu mustahzi'un. Enggak, saya merolok-olok saja. Oke. Kemudian begini. Lalu orang munafik datang dengan hadisul ifki. Kita kembali ke An-Nur ayat 11. Mereka membawa hadisul ifki. Sikap kita bagaimana? Mereka baik atau buruk? Baik, karena dari keburukan mereka kita tahu kualitas mereka. Jadi warna mereka, kelamin mereka ketahuan gara-gara membawa berita buruk. Satu. Meskipun mereka golongan kita. Kenapa usbah? Karena Yahudi, Nasrani, Muslim pendatang, Muslim pribumi, innahum ummatun wahidah. Ini kita satu umat ya. Walladzina ma'hum, mengikuti mereka, walahiqo bihim, mengikuti bersama, walahiqo bihim, setuju sepakat, wajahada ma'hum, dan berjuang bersama Nabi. Karena ada munafik yang baik. Ada Yahudi yang baik, namanya Mukhairik. Ini ikut di perang Uhud, Mukhairik. Nah ini supaya teman-teman ngerti sejarah ya. Beberapa mungkin mengabaikan aspek ini ya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan akal saja. Kita harus tahu kronologinya. Iya ya. Kenapa ada munafik begini? Mereka tidak setuju. Khawatir aset hilang. Ini perang nanti ini Muhammad. Pengikutnya orang yang membenci dia, yang mengusir Kanjeng Nabi, siapa itu? Penduduk Mekah. Dan pengikutnya di Madinah pasti perang. Saya nunggu mana yang menang, saya berpihak ke mereka. Itu kata munafik. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau iman saja yang jelas. Kalau kafir sekalian. Justru orang kafir diapresiasi di Quran karena jelas kelaminnya. Kalau munafik tidak. Anda main dua kaki. Idza laqul ladzina amanu, kalau ketemu orang beriman, qalu amanah. Saya beriman kayak kalian.
Kemudian wa idza khalau ila syayatinihim, kalau kembali ke setan-setan mereka, inna ma'akum, saya bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, saya memperolok-olok mereka. Saya nipu mereka kok, saya teman kalian. Nah, makanya nanti yang memelopori, ini orang yang memelopori untuk tidak membayar pajak. Kalau zakat kan untuk orang Islam, tapi tidak membayar jizyah, pajak di masa Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Abu Bakar, orang ini namanya ini. Nah, makanya nanti ada perang untuk memerangi nabi palsu, orang-orang munafik ya. Dan mereka tujuannya ingin menyesatkan. Kalau kafir tidak. Mereka tidak mengajak memprovokasi umat Islam. Ya sudah, masing-masing agamanya. Tapi kalau munafik memprovokasi. Nah, tujuannya supaya kembali. Maka nanti ini yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar ya. Makanya 2 tahun 11 sampai tahun 13 Sayyidina Abu Bakar ini khalifah untuk melakukan stabilitas politik dari gangguan-gangguan tadi itu. Nah, kita kembali ke dulu-dulu yang sudah sering saya katakan. Ayat zakat ini sering bersamaan dengan ayat perang. Kenapa? Zakat melindungi umat Islam dari dalam, perang melindungi umat Islam gangguan dari luar. Kok ayat zakat ketemu ayat perang, Pak? Nah, itu dia, ya kan? Nah, justru kalau ada orang buruk itu baik bagi kita. Karena jelas kelamin mereka, ya kan? Khairul lakum, baik karena nanti tahu reputasi mereka, rekam jejak mereka, sepak terjang mereka dan lain-lain. Nah, mereka dosa, oke? Nah, seharusnya orang-orang beriman berbaik sangka kepada Sayyidah Aisyah. Nah, kira-kira kalau orang macam Sayyidah ini kan Nabi orang suci, tidak mungkin. Kemarin minggu lalu yang Alfa salah baca, Nabi Muhammad itu loh tidak ada bayang-bayang. Kenapa Allah tidak rela bayang-bayangnya diinjak oleh manusia? Kenapa? Beliau nur itu sendiri. Nah, he has no shadow. Shadow ini bayang-bayang. Oke. Datangkan 4 saksi. Nah, mungkin. Jadi ayat ini kemarin sudah kita katakan begini. Kok sampai 4 saksi ya? Kenapa? Karena kita menuduh orang baik-baik berzina. Terus, Pak, bagaimana kalau keadilan tidak terlaksana di dunia? Ada akhirat. Orang yang menuntut keadilan sepenuh-penuhnya ditegakkan di dunia, itu wahadan. Itu khawarij namanya. Kenapa? Karena dedengkot khawarij namanya. Jawab. Dedengkot ini sudah tadi ini ya. Nah, belum minum baik selalu kan kadang. Namanya Zilhuwaisir bin Zilhuwaisina. Ini ketika Fathu Makkah ini mengkritik Nabi dengan keras. Ya'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Memang ada orang yang lebih adil dari Nabi, iya kan? Nah, ini didengkot Wahabi. Keadilan di dunia, di akhirat nanti ada. Nah, ini alasan gampang sekali mengimani akhirat. Ada keadilan di dunia, ada lembaga peradilan, ada pengadilan, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, itu kan lembaga peradilan. Apa di sana ada keadilan? Ada, tapi tidak mutlak. Nanti pengadilan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah, itu dia. Dan konsekuensinya adalah hell or heaven, surga atau neraka. Tapi Yusron mau jalan-jalan saja ke surga katanya. Karena beliau tahu tempat pulangnya kemana. Pulangnya kemana? Heaven, oke. Jalan-jalan kok di surga ya. That's good. Nah, ini dia latar belakangnya. Maka nanti perang-perang ini terjadi lebih banyak diinisiasi karena provokasi orang munafik. Kalau orang yang cerdas, sekalian kafir lah seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Kok Muhammad gak bisa dikalahkan ya katanya. Betul dia dibela Tuhan, langsung beriman dia. Tapi yang munafik tidak. Dan kebanyakan dari mereka dari kalangan Yahudi. Oleh karena itu lantar doangkal Yahud. Sehubungan dengan sikap mereka. Tidak semua Yahudi ya. Walan Nasoro, Nasrani ikut-ikutan saja. Makanya nanti di Ali Imran itu entah ayat 80 atau berapa ada ayat begini. La tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Muhammad akan kau dapati orang yang penuh kasih sayang. Siapa? Alladzina qalu inna nasara. Mereka yang menyatakan Nasrani. Nah, bukti bahwa tidak semua orang Yahudi buruk. Salah satu istri Nabi Yahudi, siapa namanya? Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Ini salah satu ibu kita namanya Sofiyah ya. Binti Huyai al-Akhtab.
diejek oleh sesama perempuan di sana ya, atau sesama istri Nabi memandang dengan bajak laut sebelah mata. Jadi tapi satunya bukan peta ya, memandang sebelah mata. Si Yahudi nih. Lalu Nabi begini, dia anak saudara saya. Siapa? Nabi Harun maksudnya, karena semua nabi bersaudara. Setelah Nabi katakan begitu, tidak ada lagi yang menghina. Adakah yang lebih baik dari... Jadi Nabi bertanya begini, di antara kalian mana yang lebih baik dari Musa dan Harun alaihi wassalam? Tidak ada. Nabi ini yang terbaik, ya kan? Dan ini anak saudara saya. Maknanya anaknya, putranya, keturunannya Nabi Harun. Setelah itu tidak ada yang menghina lagi. Ada di antara kalian yang lebih baik dari Nabi Musa dan Harun? Tidak ada. Kalau Harun Ra'as ada mungkin ya. Harun Indramayu banyak. Tapi ada di antara kalian yang lebih baik dari Nabi Musa? Tidak ada. Dan ini anak saudara saya, maknanya keturunan dari Nabi Harun. Sejak saat itu tidak ada lagi yang menghina. Dan Sayyidah Sofiyah ini tahu perang dengan Yahudi ini perang Khaybar. Perang Khaybar ini di hadis. Perang Khaybar ini hadis. Kalau di Quran namanya perang Ahzab. Perang koalisi. Ada surat Ahzab kan yang sering kita baca kan? Kalau subuh kadang saya baca ayat itu, perang Ahzab. Bentuk jamak dari hizib. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Di hadis disebut perang Khaybar, benteng. Karena Khaybar ini nama benteng Yahudi. Nanti yang membobol, yang berhasil masuk ke benteng Yahudi itu Sayyidina Ali. Maka julukan Sayyidina Ali adalah Fatihu Khaybar, penakluk benteng Yahudi di Khaybar. Sepertinya bacaan kalian harus ditambah lagi. Oke, ya. Di Quran disebut perang Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu sadaqallahul azim. Nah, itu dia. Kalau sadaqallahul azim enggak bisa dikritik kan? Nah. Perang Ahzab, perang koalisi. Kenapa? Yahudi berkoalisi dengan Mekah, berkoalisi semua. Nanti tapi benteng, dan di benteng ini mereka takut lempar pakai batu. Mereka perang berhadapan-hadapan, tidak berani. Kalau orang kafir berani, karena mereka tidak jelas kelaminnya, orang munafik. Jadi Khaybar, nah waktu itu kita pernah bikin video, maka perang Nabi tidak ada yang di tengah kota. Selalu perang ini di lembah, namanya Badar, di bukit, namanya Uhud, di benteng, namanya Khaybar, di parit, namanya Khandaq ya. Tidak ada perang di tengah kota untuk meminimalisir korban. Jadi perangnya Nabi saja sangat manusiawi. Beliau pribadi yang sangat humanis ya, sangat memanusiakan manusia. Nah mungkin itu. Nah sehubungan dengan 4 saksi ini karena orang baik yang dituduh. Kalau untuk orang buruk, tidak usah saksi, 1 video cukup. Ini memang pezina, ngapain cari bukti? Sudah kita singgung kan 2 minggu atau 3 pertemuan yang lalu, sebelum beliau Ustaz Iqbal bergabung lagi dengan kita. Tapi kalau untuk orang baik-baik, datangkan 4 saksi. Kalau enggak, ya kamu yang salah. Dipecut atau dicambuk 80 kali. Bukan dicambuk bahasa Madura akhirnya. Nah, tapi kalau kepada memang dia seperti artis, siapa seperti itu? Aduh, siapa yang dengan bandnya Fauzi itu Ariel ini? Aduh, itulah pokoknya ya. Siapa namanya? Ya, lumayan. Nah, oke. Lumayan kan? Nah, oh iya, saya pernah nulis cerpen judulnya itu ya. Judulnya, yes pokoknya itu. Ada di cerpen, ada di kumpulan cerpen Mari Menjadi Gila. Ada, ya begitu-begitu. Itu nggak usah cari 4 saksi. Cukup saksi ahli. Cukup saksi 1 orang saja sudah cukup. Karena nggak mungkin ada di kejadian itu ya. Jadi dilihat dari CCTV kandang kambing misalnya ya. Di kandang kambing ada CCTV, dia main di situ. Itu sudah cukup, nggak usah orang lihat. Kenapa? Dia bukan orang baik-baik, ngapain dicari? Nah, tapi maka langsung jadi begini. Nabi Muhammad ini dan para nabi, Nabi Muhammad ini disebut mutadzahir. Dalam konteks fikih, Nabi Muhammad disebut mutadzahirun, alat peraga. Nabi Muhammad ini mutadzahir. Khairik nama Yahudi, nama orang Yahudi yang membela Nabi di perang Uhud. Ini sebaik-baik Yahudi adalah Mukhairik ya. Jadi ini Allah ingin membuktikan bahwa Yahudi ada yang baik begitu. Nah, mutadzahir, Nabi ini alat peraga.
Bolehkah menikahi mantan istri dari anak? Bolehkah? Tidak boleh. Tapi kenapa Nabi menikahi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha? Kenapa? Karena itu mantan istri dari anak angkat, bukan anak kandung. Berarti Nabi mutadzahir, alat peraga. Allah hanya ingin buktikan menikah dengan mantan istri anak boleh kalau anak angkat. Kalau anak kandung tidak boleh. Nah, nanti mungkin kita perlu ruang waktu yang lain ya soal istimbat karena sudah 1:30. Nah, ini latar belakang kenapa ada konflik terus. Banyak yang tidak setuju dengan Mitsaqul Madinah, ya banyak kan yang tidak setuju dengan Pancasila, ya, Pak, sampai sekarang, sampai kiamat akan ada. Banyak yang tidak setuju, padahal tujuan Nabi melindungi hak hukum yang sama. Ketika terjadi konflik, tukaran, rebutan kodok di pasar antara Islam dengan non-Muslim, Nabi membela non-Muslim. Nah, di pasar ada rebutan kodok atau apalah ya kan. Jadi misalnya ada orang ngupil direbut, wah rebutan upil ya misalnya. Mungkin demikian ya sedikit. Jadi cikal bakal konflik pertikaian karena ada Mitsaqul Madinah. Apalagi tidak ada ini. Mitsaq, wasaik, wasiqah, al-wa'd. Dalam bahasa Inggris, you can say in English Madinah Charter, piagam Madinah. Di Indonesia namanya piagam Jakarta. Ini cikal bakal lahirnya Pancasila, UUD 45 ya. Yang nanti 7 kata dalam sila pertama dibuang, ketuhanan yang Maha Esa dan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ini dibuang. Kenapa? Kita bukan Islam toh, banyak umat yang lain. Bahkan kalau mau jujur, Islam ini pendatang di Indonesia. Ya, Hindu Buddha lebih tua, Kapitayan lebih tua. Demikian, semoga mendapatkan futuh, bertambah cinta kita kepada Allah. Al-Fatihah.